Selamat sore saudara-saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita sore hari ini online di CCF. Saudara yang berbahagia, mari saudara kita buka dalam doa penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu yang luar biasa, bahwa Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan pada masa-masa ini Tuhan. Bapa, di masa pandemik yang mengacaukan dunia ini, kami berdoa biarlah Engkau terus memberikan kepada kami perlindungan. Dan seperti juga dikatakan di dalam Mazmur 91, Tuhan Yesus, bahwa kami menaruh perlindungannya pada Engkau dan Engkau akan melindungi kami Tuhan dari penyakit sampar yang busuk. Tolong Tuhan, lindungi kami, seluruh keluarga kami juga, supaya diberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani masa-masa ini dengan baik. Tapi biarlah Tuhan, Kau berikan saat ini roh puji-pujian pada kami, supaya kami bisa menaikkan pujian dari hati kami yang paling dalam tentang kebaikan-Mu yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Nah saudara sekalian, ayo mari kita sama-sama, saudara di rumah masing-masing, dimanapun juga, mungkin di dalam kendaraan atau dimanapun, mari kita menyembah Dia karena Dia baik, rahmat-Nya besar buat kita, dan Dia tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ingat akan anak-anaknya dan tidak pernah ditinggalkannya kita, karena kita adalah anak kesayangan Dia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi saudara sekalian katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi saudara sekalian, dengan segenap hati memuji Dia, Tuhan yang telah ciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita makanan setiap kali, Tuhan yang memberikan perlindungan pada kita di tengah dunia yang sedang kacau ini. Mari saudara angkat suara puji Dia, sebab Dia layak disembah, layak dipujikan. Tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Dialah pencipta langit dan bumi. Buat kita semua, kemuliaan bagi Dia dari sekarang sampai selama-lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, katakan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata
jadi biji manggamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, oh haleluya, terpujilah namamu ya Bapa. Oh, oh, oh haleluya, terpujilah namamu Yesus di atas segalanya. Kami serahkan hidup kami buat Engkau ya Bapa. Oh haleluya, Engkau baik ya Bapa, Engkau mulia ya Bapa, Engkau suci ya Tuhan, dan biarlah kami juga seperti Engkau. Oh, oh dimuliakanlah namamu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhanku. Haleluya. Oh, terpujilah namamu ya Bapa. Haleluya. Bapa, terimalah Tuhan sembah kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau beracara dan jamah hati kami ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus ya Bapa pagi ini Tuhan, malam ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan bertumbuh berbuah di hati kami. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. Haleluya.
Sekali lagi katakan saudara sekalian, pujilah namamu ya Bapa, di atas segalanya ya Yesus. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga ini ya Bapa. Oh, berkatilah kami ya Bapa, penuhi kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Oh, haleluya, terpujilah namamu ya Bapa, di bumi dan di surga. Malaikat Kau kirimkan ya Bapa, penuhi rumah kami ya Yesus. Oh, haleluya, Engkau baik ya Bapa, Engkau ajaib ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Oh ya Tuhan, dari sekarang dan selama-lamanya Yesus. Oh, kemenangan ada pada kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, terus Tuhan, lakukanlah Tuhan siraman Roh Kudus-Mu lebih lagi Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, penuhi ruangan-ruangan kami Tuhan, sembuhkan yang sakit saat ini juga Tuhan. Jamah Tuhan anak-anak kami, istri kami, suami kami Tuhan. Penuhi kami, rumah kami dengan Roh Kudus Tuhan malam ini Tuhan. Luar biasa Tuhan. Penuhi ya, penuhi ya Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus pada malam ini. Bicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, urapi semua jemaat yang mendengar, dan firman-Mu bisa menjadi ladang yang subur Tuhan, bertunas berbuah berkali lipat Tuhan, memberkati kami semua. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini, yang percaya katakan amin. Haleluya. Luar biasa saudara sekalian, luar biasa. Mujizat terjadi, haleluya, di rumah saudara masing-masing. Haleluya, saudara sekalian, mari kita dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa dalam ibadah online kita pada hari ini, Minggu sore. Dan saudara sekalian, saya mau meminta saudara sekalian untuk membuka Alkitab dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-19. Ya, Matius, pasalnya 19, saudara sekalian, ayat 27 dan seterusnya. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Sekali lagi saudara sekalian, Matius 19 ayat 27 sampai dengan 30. Saya baca Alkitab saya bahasa Indonesia, saudara. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saudara, banyak orang Kristen bertanya pertanyaan yang sama.
Saya sudah ikut engkau puluhan tahun. Saya sudah memberi banyak hal. Apa yang kita dapat, saudara? 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Saudara yang berbahagia adalah saudara yang membaca firman, merenungkannya dan hidup di dalamnya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, malam yang luar biasa. Bapak, biarlah Tuhan sekalipun kami ibadah online, kami percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa kepada kami semua, keluarga kami, rumah tangga kami, di rumah masing-masing. Dan saya percaya Tuhan di dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang besar melalui firman-Mu akan mulai bekerja pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan seberapa banyak jemaat yang melihat ibadah sore ini diberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Yang percaya katakan amin. Nah saudara sekalian, ada seorang namanya Anagyros Nikolaos Karabornotis. Dia dari Yunani, maka namanya seperti itu. Saudara sekalian, dia itu nggak terlalu muda, saudara, udah umur 70-an sekarang, saudara. Tapi suatu hari dia miskin, cuma punya $50. Dia pergi ke Amerika, saudara. Lalu di Las Vegas, dia mempertaruhkan $50 itu untuk berjudi. Tetapi dia menang terus, saudara sekalian. Alhasil dia bisa meminjam pada tahun 92 $10.000 Amerika untuk berjudi. Akhirnya selama 3 tahun dia berhasil mengumpulkan $40 juta dari perjudiannya. Nah, saudara sekalian, tetapi tahun 95 dia menaruh semuanya ke dalam meja judi sampai akhirnya habis semua dalam waktu beberapa minggu. $40 juta, saudara sekalian. Nah, saudara, orang kalau sudah terikat judi, dia menaruh semuanya dan melupakan segalanya di meja judi, saudara sekalian. Dan apa yang mereka dapat? Nol. Tidak ada apapun. Itulah judi. Kalau saudara berjudi, saudara meninggalkan segalanya untuk judi, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Pertanyaan saya sekarang, saudara, kalau kita mengikuti Kristus dan meninggalkan segalanya, ikut Yesus, apa yang kita dapat? Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Petrus, saudara sekalian, kepada Yesus. Petrus pun bertanya pertanyaan yang sama. Kami sudah tinggalkan semuanya. Saudara masih ingat, saudara sekalian, Petrus berkata, kami sudah meninggalkan semuanya. Dia sudah meninggalkan perahunya, dia nelayankan, saudara. Dia sudah tinggalkan istrinya, dia menikah. Karena suatu peristiwa, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, berarti Petrus menikah, saudara. Dan selama bertahun-tahun dia mengikuti Yesus, dia tinggalkan istrinya loh. Sekalipun setelah Yesus naik ke surga, dia kembali lagi dengan istrinya dan melayani bersama dengan istrinya, saudara. Jadi jangan alasan saudara meninggalkan istri ya. Saudara, dia meninggalkan desanya, Kapernaum, saudara, desa tercinta, kampung halamannya, tempat dia biasa menangkap ikan, saudara. Dan kalau dia itu bertahun-tahun bergumul dengan perahunya, saudara, ada ikatan batin dengan perahunya. Jadi ketika dia meninggalkan perahunya, ada rasa sayang, gitu, saudara. Dia juga tinggalkan orang tuanya, tinggalkan rumahnya, bisnisnya, usahanya, semuanya dia tinggalkan untuk ikut Yesus. Nah, saudara sekalian, pertanyaan saya, saudara sekalian, apa yang Petrus dapat setelah dia meninggalkan semuanya? Nah, saudara, untuk menjawab pertanyaan itu, saya mau tahu sekarang, mengapa orang meninggalkan sesuatu semuanya untuk mengikuti Yesus? Jadi saya balik, saudara. Kenapa kita rela meninggalkan sesuatu, segala sesuatu kita untuk Yesus? Ada 3, saudara, 3 hal. Yang pertama, saudara sekalian, saya mau katakan bahwa manusia itu cepat atau lambat juga harus meninggalkan segalanya loh. Saudara bayangkan, saudara mungkin kaya raya, punya banyak harta. Saudara punya mobil kesenangan, kesayangan, pekerjaan yang layak,
istri tercinta, anak-anak yang cantik dan ganteng, saudara sekalian. Dan saudara punya pendidikan tinggi, punya segalanya. Tetapi suatu hari nanti segalanya itu harus ditinggal. Saudara mesti tahu. Karena kalau kita mati, kita tidak bisa bawa semuanya. Saudara mungkin dipakaikan jas yang indah, pakaian yang indah, di peti mati. Tapi itu pun tidak bisa saudara bawa ke surga. Oleh karena itu saudara, cepat atau lambat kita harus tinggalkan segalanya dan ketemu Tuhan. Jadi saudara, saya percaya orang yang meninggalkan segalanya untuk ketemu Yesus, dia mengerti betul bahwa segala sesuatunya toh akan ditinggalkan suatu hari. Lebih baik saya tinggalkan sekarang untuk ikut Yesus. Terutama hal-hal yang menahan dia untuk bergaul dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara pikirkan hal itu. Segala sesuatunya tidak bisa dibawa mati. Uang saudara yang banyak itu di bank tidak akan bisa dibawa mati saudara. Ditinggal semua saudara. Jadi artinya saudara boleh bekerja, saudara boleh mencari uang, tetapi jangan lupa semuanya itu harus ditinggal. Kalau saudara, saya tidak mau membangun menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya karena saya tahu itu semua harus saya tinggal. Dan lebih baik bahkan saya tinggalkan sekarang. Hidup secukupnya untuk melayani Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatunya. Amin saudara sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kalau dibilang meninggalkan segala sesuatu, saya nggak percaya itu saudara. Karena sebenarnya orang yang dibilang meninggalkan segala sesuatunya mengikut Yesus, mereka nggak meninggalkan semuanya loh. Contohnya, Petrus masih pakai bajunya, mantelnya, jubahnya, kasutnya. Semua masih dia. Mungkin dia bawa dompet, isinya penuh uang, saudara sekalian. Dia bisa ikut Yesus dan bisa beli makanan dan lain sebagainya. Dia nggak tinggalkan semua. Dia tidak tinggalkan rambutnya bisa dipakai. Pengetahuannya, ilmunya, menangkap ikan, semua dia bawa, saudara sekalian. Yang dia tinggalkan mungkin cuma kampung halamannya, saudaranya, rumah tangganya, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak tinggalkan semuanya. Jadi manusia itu cenderung membesar-besarkan. Saya telah meninggalkan semuanya. Padahal nggak semuanya loh ditinggal. Buktinya masih pakai baju. Iya kan saudara? Sekarang saudara bandingkan dengan Yesus. Yesus itu meninggalkan semuanya untuk datang ke dunia menyelamatkan kita. Dia duduk di tahta mulia, tempat pemerintahan alam semesta, di tempat dia ada. Surga penuh kemuliaan di mana malaikat berjuta-juta mengelilingi dia. Di hadapan sinar kemuliaan Tuhan dan di hadapan keabadian saudara, dia tinggalkan semuanya itu. Dia masuk sebagai janin di dalam seorang wanita Maria, saudara, dan dia lahirkan sebagai bayi telanjang yang tidak bawa apa-apa, cuma badan saja, saudara sekalian. Saudara bayangkan, bedanya berbeda sekali, saudara. Tuhan itu meninggalkan segalanya, bahkan pengetahuannya yang maha tahu ditinggalkannya juga. Diambilnya rupa memakai seorang badan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia Adam dan jatuh dalam dosa, sekalipun dia tidak pernah berdosa dan tidak akan pernah berdosa dan jauh dari dosa. Luar biasa sekali saudara. Kalau dibandingkan dengan Tuhan, kita nggak ada apa-apanya saudara. Mungkin kita tinggalkan pekerjaan, mungkin ada hari Minggu tawaran pekerjaan double gajinya kita tinggalkan. Mungkin kita ganti shift, mungkin kita tinggalkan keluarga selama 3-4 jam untuk latihan musik. Kalau dibandingkan dengan Tuhan, itu semua tidak ada apa-apanya saudara. Dan karena dia meninggalkan segalanya, kita mendapatkan kemuliaan, kehidupan kekal bersama dengan dia, saudara sekalian. Jadi jangan bilang, aku telah meninggalkan segalanya. Enggak, saudara sekalian. Itu yang kedua, saudara sekalian. Yang ketiga, saudara sekalian. Saya mau tanya, saudara. Apakah saudara akan menyerahkan segala sesuatunya untuk sesuatu yang akan hancur? Tidak, saudara. Saya tidak akan membuang hidup saya untuk membela sesuatu yang akan dihancurkan suatu hari. Nah, saudara, firman mengatakan bahwa langit dan bumi ini akan hancur suatu hari. Tetapi firman-Nya kekal selamanya. Oleh karena itu, saudara, saya tidak mau memakai hidup saya ini sepenuhnya untuk dunia. Sebab dunia akan hancur, rumah saya akan hancur, harta saya akan terbakar, keluarga saya juga akan meninggal suatu hari nanti. Seluruh pelayanan saya juga akan harus dilanjutkan orang lain, saudara sekalian. Semuanya tidak kekal dan saya harus tinggalkan dunia ini. Oleh karena itu, saya tidak akan membuang diri saya untuk sesuatu yang tidak kekal. Saya akan membuang hidup saya untuk melayani Tuhan dan ikut Yesus. Itu prinsip saya. Dan saudara sekalian, itulah yang telah menjadi komitmen dalam diri saya. Umur saya 25, saya meninggalkan, tidak semua saudara, meninggalkan beberapa hal seperti mimpi-mimpi saya, orang tua saya, negara saya,
Saya lahir di Indonesia, saya meninggalkan negara saya pergi ke Singapura untuk ikut Tuhan Yesus. Saya masuk sekolah seminari, masuk asrama, dan tinggal di situ saudara selama 6 tahun, saudara, dididik dalam pendidikan teologi secara full time, saudara, 6 tahun. Dan dididik juga di gereja, saudara, selama 10 tahun di Singapura sebelum saya pindah ke Australia, saudara sekalian. Semuanya dididik. Saya meninggalkan teman-teman saya meninggalkan hobi saya meninggalkan kesukaan saya meninggalkan kejahatan saya, saudara sekalian. Sekalipun saya nggak tinggalin semua sih, saya masih pakai baju, saudara sekalian. Tidak seperti Yesus, dia mesti telanjang, saudara, tinggalkan semuanya, saudara. Karena saya tahu Yesus adalah layak untuk diikuti. Saya mau tinggalkan semuanya, kalau perlu, sekalipun saya nggak tinggalkan semuanya untuk ikut Yesus. Tapi saudara jangan salah, saudara. Lalu mari kita keluar dari pekerjaan, kita tidak usah cari uang, kita ikut Yesus. Saya nggak bilang begitu. Kita perlu hidup. Karena ada orang yang secara buta meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan segalanya, saudara. Kemudian dia tidak bisa cari makan. Sehingga dia menjadi beban buat pelayanan, menjadi beban buat gereja, menjadi beban buat orang lain, dan menjadi memalukan, saudara sekalian. Saya nggak bilang saudara mesti keluar dari pekerjaan lalu menjadi seorang full time, saudara. Tidak, saudara sekalian. Kita perlu cari uang, tetapi carilah secukupnya. Kumpulkan tabungan untuk hari tua, supaya hari tua tidak memalukan dan memberatkan anak cucu atau orang lain, saudara. Tabungan cukup, saudara, dan melayani Tuhan, saudara sekalian. Mungkin kecil, mungkin cuma 1/10 dari penghasilan saudara, kasih persepuluhan. Mungkin cuma sedikit waktunya, tetapi lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara sekalian, untuk kemuliaan Tuhan dan ikut Tuhan. Saudara, saya percaya saudara akan diberkati luar biasa. Ada banyak misionaris, saudara, meninggalkan negaranya, meninggalkan kemewahan, saudara, dan pergi ke tempat-tempat yang susah. Ada banyak misionaris Australia pergi ke India, saudara sekalian, meninggalkan kemewahan di Australia, negara maju, saudara, pergi ke India. Reinhard Bonnke, saudara, meninggalkan Germany, negara maju, kaya. Dia keluarga pendeta, pelayanan di sana juga bisa, orang tuanya pendeta, ada gereja, dia tinggal ambil alih, kerjaan orang tuanya beres, saudara. Tidak, dia pergi ke Afrika, keliling Afrika, dan karena dia membuang dirinya di Afrika, saudara, meninggalkan Eropa, 50 juta orang terima Tuhan di Afrika. Baik, 50 juta, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, sejarah gereja terisi oleh orang-orang yang membuang hidupnya di dalam pelayanan Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian. Itu yang pertama, saudara sekalian. Petrus berkata, aku telah meninggalkan segalanya. Saudara mungkin sudah bilang, aku sudah buang segalanya. Aku sudah tinggalkan pekerjaanku. Aku sudah tinggalkan hobiku. Apa yang aku dapat? Saudara dengar apa yang baru saya bilang. Yang kedua, saudara, Petrus berkata, aku telah meninggalkan segalanya dan mengikuti engkau. Ikut Yesus. Nah, saudara sekalian, nggak mudah mengikuti Yesus. Sulit. Susah, saudara sekalian. Saudara pikir mengikuti Yesus itu gampang. Mengikut bos mudah, karena bos bisa dilihat, kita bisa dengar bos bicara apa, mau apa, kita ikuti, kita dapat uang dari bos. Ikut Yesus, dia tidak bisa kita lihat, didengar juga susah, harus dengan pendengaran rohani, lalu digaji juga tidak, saudara sekalian, tidak kelihatan, sulit mengikuti Yesus, saudara sekalian. Demikian juga Petrus berkata, kami sudah ikut engkau, sudah sulit, saudara sekalian. Bayangkan, saudara, selama hampir 30 tahun melayani, saudara, saya melihat bahwa melayani Tuhan itu sulit. Lebih baik melayani di perusahaan. Karena di perusahaan kita bayar orang akan tunduk kepada kita karena dibayar. Tetapi kalau di dalam pelayanan, saudara tidak bayar orang. Kebanyakan orang yang melayani itu volunteer atau sukarela melayani Tuhan tanpa dibayar. Sehingga mereka seringkali, saudara, perlu dimotivasi dengan baik, didoakan, dan diberikan firman sehingga mereka melakukannya dengan baik, saudara. Dan saya bersyukur di CCF banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang melayani tanpa dibayar, tanpa lelah, saudara. Melayani siang dan malam, saudara, dengan penuh jerih payah, saudara, dengan penuh susah-susah melayani Tuhan. Saya bersyukur sekali, saudara sekalian. Mereka semua tidak dibayar. Mereka tidak diberikan hadiah. Mereka seringkali juga memberi. Bahkan memberi lebih dari 1/10 dari yang miliknya, saudara. Luar biasa sekolah jemaat kita itu. Bahkan pergi jauh-jauh dari rumahnya ke gereja, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan.
Ini orang-orang luar biasa sekali ini. Dia ke gereja melayani, kadang-kadang berjam-jam latihan dan lain sebagainya. Saya bersyukur pada Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya mau mengatakan tidak mudah kan saudara? Harus datang jauh-jauh. Saudara tidak diberi uang, kadang-kadang lapar, kadang-kadang harus cepat pulang, belum sempat makan. Saudara harus latihan di rumah, saudara harus bicara, saudara harus lakukan ini itu, harus bersih-bersih, cuci-cuci, saudara bersihkan lantai sesudah kebaktian. Oh, sulit kan? Susah kan? Tuhan tidak bisa dilihat kan saudara? Kenapa semua itu harus dilakukan saudara sekalian? Kenapa kita harus bersusah-susah melayani Tuhan? Jawabannya satu saudara sekalian. Tuhan berkata di dalam firman-Nya saudara sekalian, dia mengatakan begini. Jadi dia mengatakan dalam firman-Nya begini saudara sekalian, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi sekarang saya tahu saudara, kenapa kita bersusah payah ikut Yesus. Karena ketika kita bersusah payah mengikuti Yesus, pengetahuan dan hikmat kita bertambah. Sehingga suatu hari kita layak untuk menjadi hakim saudara sekalian. Saudara, untuk menghakim, saya tadi sudah bilang untuk menjadi hakim itu sulit saudara sekalian. Dan perlu waktu yang lama saudara. Itulah sebabnya saya katakan kita perlu dilatih, yaitu di dalam pelayanan yang sulit, supaya kita menjadi bijaksana sehingga dipakai Tuhan untuk menghakimi di dalam hakim yang paling tinggi, yaitu hakim rohani di dalam kerajaan surga. Luar biasa saudara. Dan firman ditutup dengan kata-kata ini saudara sekalian, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Saudara, ini tidak bicara soal lamanya menjadi Kristen saudara sekalian. Ini bicara mengenai suatu posisi. Ada orang yang menduduki posisi terdahulu, first class. Kalau saudara naik pesawat terbang, ada first class, ada business class, ada economy class. Economy class yang paling rendah saudara sekalian. Ini seperti bilang orang-orang yang first class itu akan menjadi ekonomi. Orang yang ekonomi bisa menjadi first class. Saya nggak bilang seharusnya begitu, tetapi bisa begitu. Artinya apa saudara sekalian? Orang yang kelihatannya melakukan hal-hal yang luar biasa di dunia ini, bisa saja tidak terhitung luar biasa nanti di surga nanti. Kita lihat orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli hukum Taurat, ahli-ahli agama di zaman Yesus. Mereka itu menduduki posisi paling tinggi di Israel. Mereka sangat dihormati, prominent, mereka itu influencers. Mungkin pengikut mereka jutaan saudara di dalam sosial media mereka saudara sekalian. Dan dia sangat kaya sekali saudara, ternama dan hebat. Tetapi di dalam kerajaan surga terbalik saudara. Orang yang tidak ikut hitungan seperti nelayan-nelayan yang ikut Yesus justru menjadi terutama, menjadi hakim, menghakimi ahli hukum Taurat itu saudara di akhir zaman. Artinya saudara sekalian, jangan kecil hati kalau saudara melakukan pelayanan yang kecil, atau yang tidak terlihat, atau insignificant, atau seperti yang tidak berarti, atau saudara bukan orang yang ternama, atau influencer, atau orang yang hebat, atau menduduki posisi hebat. Jangan takut saudara, karena Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah kesungguhan hati saudara melayani. Mungkin saudara melayani sebagai tukang bersih-bersih, tapi di surga nanti saudara jadi hakim. Luar biasa. Sebaliknya yang di dunia ini kelihatannya seperti hakim, di surga nanti belum tentu dia jadi hakim. Mungkin dia jadi tukang bersih nanti di surga. Terbalik, seperti kata firman Tuhan di sini saudara sekalian. Artinya saudara, ayo terus melayani Tuhan. Jangan kecil hati. Kalau saudara melayani hal-hal yang kecil-kecil, jangan juga berasa saudara bahwa pelayanan saudara tidak ada artinya. Jangan juga berasa bahwa semuanya terlalu sulit, semuanya untuk mempersiapkan diri saudara menjadi hakim saudara sekalian. Jadi sekali lagi saudara, apa yang saudara dapat setelah meninggalkan semuanya ikut Yesus? Pertama, saudara memiliki hikmat untuk menghakimi bangsa-bangsa. Dan itu perlu dilatih dari sekarang. Yang kedua, saudara akan mendapatkan ganti segala yang saudara korbankan 100 kali lipat nilainya. Berkali-kali lipat saudara. Lebih baik, lebih unggul, lebih mulia. Dan yang terakhir saudara, firman Tuhan katakan saudara mendapatkan kehidupan yang kekal. Selama-lamanya. Hidup di dunia cuma sebegini, sedangkan nanti hidup di dunia nanti selama-lamanya gak ada habisnya. Selama-lamanya. Saudara, saya akan membuang hidup saya lebih lagi untuk melayani, karena saya akan masuk ke dalam dunia selama-lamanya bersama Yesus. Amin saudara. Mari saudara, kita terus layani dia. Kita terus, kalau perlu, tinggalkan hal-hal yang menghambat hidup kita, sifat jahat, pekerjaan yang menghalangi melayani, hal-hal yang tidak kudus,
karakter-karakter tidak sabar dan lain sebagainya saudara, dan ikut Yesus 100%. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Saya berdoa Tuhan biarlah firman ini menjadi kekuatan. Saya berdoa biarlah firman ini menguatkan kami semua. Dan saya berdoa biarlah firman ini menjadi pelita buat bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan untuk segala yang kami serahkan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan biarlah Tuhan Engkau mengerti segala yang Kau taruh di dalam hati kami, sehingga kami lakukan seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan untuk hidup kekal yang Kau berikan. Terima kasih untuk 100 kali lipat ganti apa yang kami berikan. Terima kasih Tuhan untuk pelatihan menjadi hakim-hakim yang adil dan bijaksana di dalam kerajaan sorga. Pakai kami Tuhan. Kalau ada jemaat yang sakit Tuhan dan lemah, saya berdoa, ayo saudara sekalian terima kesembuhan di dalam nama Yesus saat ini juga. Dalam nama Yesus, sembuh kau dalam nama Yesus. Dimanapun juga engkau mungkin melihat televisi atau dari mobile phone, sembuh dalam nama Yesus, karena saya patahkan segala sakit penyakit yang masuk dalam dirimu. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Bawa kami juga kembali ke gereja Tuhan minggu depan kalau lockdown sudah habis Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semua dapat melayani lagi seperti biasa. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih, berkati juga anak cucu kami Tuhan, keluarga kami, istri kami, rumah kami, pekerjaan kami semua Tuhan, supaya kami bisa melayani Engkau lebih lagi. Kami naikkan semuanya hanya di dalam nama. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan kedua tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, karunia Yesus Kristus, penghiburan dan pengurapan dalam kehidupan yang penuh dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kuasa Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Saudara sekalian, terima kasih karena ada bergabung dengan CCF. Sampai ketemu lagi minggu depan, baik onsite kalau diperbolehkan atau online kalau masih lockdown. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.